kamu seorang CEO, kamu seorang pengusaha, kamu seorang aktivis, atau mungkin kamu seorang pelajar muda yang ingin menjadi presiden. Nah, mungkin buku ini cocok buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel kami, Rodopos. Di sini saya Muhammad Dodi Syahputra, seorang santri akhir KMI dari pesantren Ar-Raudhatul Hasan, dengan semangat literasi ingin membahas dan mengulik salah satu buku yang cukup populer dan juga tepat sasaran jika kita bahas pada masa-masa sekarang ini. Buku ini berisikan tentang hukum-hukum, strategi, seni muslihat, bagaimana seorang manipulator ulung bekerja, juga tentang ilmu kekuasaan yang ampuh sejak 3000 tahun yang lalu. Buku ini berjudul 40 Laws of Power, atau juga bisa kita artikan 48 hukum kekuasaan. Nah, buku yang saya pegang ini adalah buku versi terjemahan dan versi ringkas dari buku aslinya. Buku ini ditulis oleh Robert Greene, seorang penulis dan pembicara asal Amerika yang bergelut dalam strategi, seni muslihat, dan tipu daya. Nah, Greene adalah seorang kelahiran pertengahan abad ke-20, tepatnya pada 14 Mei 1959. Greene telah menulis banyak buku laris internasional, yakni 7 buku laris versi New York Times bestseller, yang dimana salah satu bukunya adalah yang ini. Buku 40 Laws of Power, dan karya-karya lainnya seperti The 33 Strategies of War, The Art of Education, Mastery, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas ke-48 hukum, melainkan hanya membahas beberapa hukum yang mungkin relevan untuk kita gunakan dalam keseharian kita. Apa saja hukum-hukum itu? Mari simak penjelasannya. Yang pertama adalah hukum ketiga. Hukum ketiga berisikan tentang menyembunyikan niat. Nah, Greene menjelaskan agar kita tidak secara terang-terangan memperlihatkan dan menunjukkan apa yang sebenarnya kita rencanakan. Mengapa? Karena ketika kita menunjukkan dan memperlihatkan apa yang sebenarnya kita rencanakan, orang lain akan bisa mempersiapkan langkah untuk melawan ataupun menjatuhkan kita. Dengan menjaga niat kita tetap tersembunyi, itu bisa menjaga kita tetap aman ataupun membuat orang lain merasa aman dengan keadaan kita di sekitarnya. Mereka tidak curiga ataupun juga untuk menghindari perlawanan yang tidak pada waktunya. Nah, seperti contohnya Kardinal Richelieu yang berpura-pura damai dengan keluarga Huguenot dan mengepung mereka dan menangkap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa sebenarnya yang direncanakan olehnya. Nah, penerapan yang dapat kita ambil dari hukum ini adalah yang pertama, berikan sinyal palsu atau pengalihan perhatian. Yang kedua, jangan terlalu terbuka dengan rencana jangka panjang. Yang ketiga, gunakan kebingungan sebagai mengelabui lawan. Kesimpulannya adalah, sembunyikan niatmu, bergeraklah dalam diam. Itulah cara menguasai kekuasaan. Yang kedua adalah hukum ke-9. Menanglah lewat tindakan, bukan lewat perdebatan. Greene menjelaskan agar kita tidak tersulut pada perdebatan yang menguras energi dan waktu. Lebih baik kita tunjukkan tindakan dan hasil nyata. Mengapa? Karena orang-orang akan lebih terkesan dengan kesan bakat alami ataupun kejeniusan tanpa usaha. Nah, contohnya seperti Galileo Galilei yang tidak memaksakan pendapatnya melalui debat filsafat, melainkan ia menunjukkan teori-teorinya melalui penemuan teleskop. Kesimpulan yang kita ambil dari hukum ini adalah, jangan buang tenaga berdebat, biarkan usahamu membungkam mereka. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini, buatlah prestasimu terlihat tanpa usaha. Ini menjelaskan bahwasannya kita tidak boleh memperlihatkan betapa sulitnya apa yang telah kita capai. Nah, dalam mencapai sesuatu dibutuhkan 3 tahap. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah hasil. Nah, dalam buku ini, hukum 30,
Jadi ini meminta kita untuk menyembunyikan tahap kedua, yaitu proses. Mengapa? Karena orang-orang akan melihat kita menjalankan dan mendapatkannya secara mudah. Nah, seperti contohnya Frederick Agung yang terlihat tenang dan bijaksana dalam peperangan. Padahal ia menyembunyikan stres dan persiapannya yang sangat matang di balik ketenangannya sendiri. Nah, penerapan yang dapat kita buat dari hukum ini adalah yang pertama, jangan terlalu banyak memamerkan kerja kerasmu. Yang kedua, buat hasil akhir terlihat elegan dan tampak sederhana. Dan yang ketiga, hindari mengeluh tentang betapa sulitnya sesuatu. Dan kesimpulannya adalah tunjukkan hasil, sembunyikan niat. Itulah cara membuatmu terlihat istimewa. Baik teman-teman, mungkin itu adalah beberapa hukum yang perlu kita ketahui dan mungkin relevan bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mendalami dan memahami buku ini serta mengenali hukum-hukum lainnya, teman-teman bisa membacanya secara langsung. Namun, teman-teman tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam penerapannya. Karena kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan berujung pada kehausan. Terima kasih. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.